Kita gunakan sekitar untuk 1 cm, 1 sampai maksimal 2 cm. Nah, ini karena untuk hasil nanti kalau ternak itu makan, dia akan mengeluarkan air liur sehingga tidak mudah kembung. Lebih kering ini, jadi lebih mudah untuk dijadikan silase. Nah, terus kemudian dia pakai 2 pisau yang berantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hilwaya Farm Official, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oh ya, ini Hilwaya Farm lama tidak upload video, teman-teman. Kali ini mau upload lagi. Kita akan membahas tentang mesin yang seharusnya dipakai para peternak, yaitu mesin chopper. Semua peternak kalau populasi peternaknya itu banyak, itu saya kira sangat membantu jika menggunakan mesin chopper untuk membuat pakannya. Kecuali jenengan ngarit langsung tiap hari, terus tidak pakai silase atau fermentasi, itu tidak butuh mesin chopper. Tapi ketika pakannya itu pakai fermentasi atau silase, maka sebuah keniscayaan untuk pakai mesin chopper lah. Berikut akan kita review bagaimana mesin chopper yang bagus, yang mumpuni dan bertahan lama. Karena kita ternak kan hanya 1 tahun 2 tahun, harapannya kan kita beternak dalam jangka waktu yang lama. Jadi memilih mesin chopper yang sesuai dan awet itu sebuah keharusan. Jadi tidak hanya beli murahnya, tapi kita harus ada pertimbangan-pertimbangan supaya mesin chopper itu tidak gonta-ganti, nanti rusak beli lagi gitu. Jadi kita harus memilih yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita dan harga yang pas gitu. Oke, langsung aja kita bertemu dengan pembuat mesin choppernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa nih? Mas Yunas. Mas Yunas ini, teman-teman. Ini beliaunya dari Tulungagung nih. Nggih. Kecamatan mana, Mas? Kecamatan Besuki. Kecamatan Besuki lah. Beliaunya adalah pemilik bengkel yang membuat mesin chopper seperti ini. Ini boleh disepil, Mas. Di review bagaimana tentang mesin ini. Mesin ini menggunakan penggerak 10 PK. Nggih. Hadap ke kamera ini kayaknya Masnya masih anu nih. Tidak terbiasa dengan kamera nih. Boleh dibuka mesinnya, Mas Nggih. 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 Ini cukup besar mesinnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dia pakai 2 pisau yang berantai. Jadi nanti rumput dimasukkan sini, nggih, terus masuk terkena yang puli penarik. Puli penarik ya. Nggih. Jadi dia otomatis masuk cepat, nggih. Terus Tanpa susah untuk masukkan, ada puli penggerak. nggih, nanti kita coba, Mas ya, tapi display dulu sebelum dicoba. Nggih, terus kemudian Mesin ini menggunakan penggerak 10 PK, double pisau plus penggerak. nggih, Penarik roller yang depan dan belakang ini, Nah, nggih. untuk 1 pisau menggunakan 4 mata. 4 mata. Jadi total menjadi 8 pisau. 8. Jalannya ke depan sini karena memotong, nggih. Niki memotong, niki menarik. Nggih. Terus dimensinya ini 120 dikali Panjangnya 120. 120. Dari depan sini, Mas. Dari ujung sini sampai sini 120. Jadi ini leher angsa ya. 120 dari sini, Oh, Mas. dari sini. Niki 120. 120 sampai Leheran niki 65. Ini 65, berarti panjangnya 120, nggih. tingginya Tinggi rangka ini 70. 70. 70. Lebarnya Lebar 30. 30. Berarti ini mulutnya ini input lebarnya corong 30 ya. 30 kali 12 cm. Kali 12 cm, cukup lebar, teman-teman. Jadi ini untuk, kalau ini berarti untuk peternak kapasitas besar ini. Ini kami kira lebih dari 50 ekor ini ternaknya. Kurang lebih 100 ekor, 200 ekor ini sudah cukup pakai mesin ini. Karena lebarnya mulut ini kan jadi cepet nih. nggih. Jadi cepet.
Terus kemudian ini lebarnya pisau ini berarti juga 30. Tidak, lebar pisau ini sekitar 29 cm karena ada spasi untuk dinding samping. Terus jenis pisaunya Mas? Ini memakai pisau tipe HSS yang diperuntukkan biasanya untuk pasah planer, pasah duduk. Oh, berarti untuk kayu nggih? Nggih. Berarti cukup kuat ini. Untuk kayu biasanya kita pakai untuk chopper. Terus kemudian jarak antar pisau nih. Jarak antar pisau ini dimensi pisau sekitar 25 cm. Dibagi 4 mungkin ini sekitar 10 cm. 10 cm. Per jarak pisau ini. Berarti nanti hasilnya ini akan lembut teman-teman. Karena jumlah pisaunya 4. Terus kemudian jaraknya sekitar hanya 10 cm. Itu. Sini pisau tidak sama ini derajatan kemiringan. Ini kan dibikin agak miring. Oh iya, pisaunya ini dibuat agar lebih ringan dalam memotong ini. Oh begitu. Jaraknya. Terus kalau yang belakang ini lurus, soalnya sebagai pelontar dan penghancur yang supaya dia menyembur ke sana ya, menyembur keluar sebagai pelontar. Nah, dan ini menggunakan plat 3 mili galvanis. Kenapa kita menggunakan galvanis? Supaya tidak menggunakan bau, tidak meninggalkan bau. Oh ya, ini berarti ketebalan platnya 3 mili. 3 mili full 3 mili menggunakan platnya 3 mili. Terus kemudian ini rangka pakai UNP 50. Pakai UNP 50. Ini biasanya banyak chopper yang beredar ini hanya L gitu Mas ya. Soalnya kita menggunakan UNP ini lebih kuat, lebih tahan lama. Terus yang keduanya seperti mengurangi getaran. Manten anyar. Nah, harapannya tahan lama. Terus ini teman-teman, ini cukup tebal ini. Rangkanya ini cukup tebal karena pakai yang 3 mili. Kalau di bawah ini kan banyak Mas ya. Banyak. Di bawah 3 mili. Kalau kita hanya cari murahnya itu berisiko. Nanti kalau ini muternya cepat dia akan meleot karena ketarik ini ya. Tarik, soalnya kita memakai laker yang model tempel ini. UCP namanya. Ini agak hujan sedikit tidak apa-apa ya. Tambah sahdu. Ya, jadi ini cukup tebal, jadi ini cukup awet. Ada mungkin yang lebih murah, tapi untuk keawetannya ini mungkin perlu dibandingkan. Terus apalagi untuk penggeraknya minimal pakai berapa PK Mas ini? Kalau untuk 2 mata pisau standarnya kita pakai 10. Kalau untuk 2 double mata pisau ini 10 PK. Cuman kalau ada request, Mas tolong dibikin pakai 1 peso, itu pakai 8 bisa 8 PK. Nah, kalau pakai 2 peso ini harganya berapa Mas? Pakai 2 peso ini kalau menggunakan peso HS tanpa penggerak itu sekitar 4,5. Sekitar 4,5 sekitar 4 jutaan gitulah. 4 jutaan sekian. 4 juta sekian gitu ya. Ini sudah pakai 2 mata peso, 8 mata peso. 8 mata peso dan pakai leher angsa juga. Belum. Oh, belum. Leher angsa itu by request. Soalnya belum semuanya requestnya minta leher angsa, kadang pakai corong yang pendek tipe ini. Oh. Jadi kita kembangkan double. Bisa pendek, bisa panjang ini ya. Ini bisa dicopot pakai yang pendek. Misalkan kalau pengen nyemburnya itu lebih pendek, pakai yang pendek ini. Kalau pakai nyemburnya pengen panjang, ini pakai yang leher angsa ini. Gitu. Terus kalau misalkan ini minta cukup, ini kan untuk peternakan besar ya. Kalau untuk peternakan kecil mungkin populasi di bawah 50, bisa cukup pakai 1 pisau aja cukup Mas ya? Cukup, insya Allah cukup untuk kapasitas 20, 30, insya Allah cukup. Itu harganya berapa Mas kalau misalkan kisaran 3 sekian lah. 3 sekian ya? Dengan spek ketebalan ini sama semua. Perbedaan cuma di jumlah mata peso. Dan untuk penggerak 8 PK cukup. Oh iya, kalau ini nanti cuma satu blok peso yang 4 ini, mungkin penggeraknya kan lebih kecil Mas ya. Ini kan besar, penggeraknya 10 PK karena 2 ini kan. Muter 2 ini. Coba dilihat dari sini Mas. Nah, ini kan muter 2 ini, jadi penggeraknya minta lebih besar. Kalau hanya muter 1, itu penggeraknya bisa lebih kecil. 6 PK kami kira kok cukup Mas ya. 6 PK bisa kalau 1. Insya Allah cukup. Tapi kalau kita ingin lebih lembut ya pakai PK-nya yang lebih besar. Lebih besar. Itu.
Terus seperti pisau HSS itu kalau untuk penggunaan harian seperti ini Mas, misalkan ada kayu-kayunya ini, kira-kira bertahan berapa lama ini? Kalau tidak ada kendala, dalam arti tidak kendala, tidak. Biasanya kan ada tuh yang kemasukan besi atau apa, itu kan kesalahan dalam penggunaan. Insya Allah dalam waktu 4 bulan belum ada ini, belum ada trouble lah. Belum apa diasah lagi. Insya Allah sampun. Kalau nggak berarti kalau normalnya 4 bulan sekali ya. Kalau saya semakin dipakai semakin dipakai semakin. Oh gitu. Berarti dia semakin sering dipakai semakin tajam. Karena kan seperti diasah diasah. Lah, ini ngasahnya pakai apa Mas? Kalau HSS itu? Saya menggunakan ini dalam pengasahan menggunakan gerinda duduk soalnya ini. Oh, gerinda duduk ya. Tapi kalau untuk konsumen nanti bisa dilepas pakai gerinda biasa, bisa pakai amplas. Kalau enggak pakai amplas. Manual, pakai batu itu. Batu ngasahan bisa, manual bisa. Tapi lebih lama. Lebih lama karena soalnya. Ini kan keras kayaknya, lebih keras ya daripada besi-besi biasa. Daripada besi baja yang dipakai untuk pisau itu lebih keras ini. Lebih keras dan ini lebih tahan panas Jadi gini teman-teman, chopper ini kan muter keras ya. Saat muter itu kan mesti timbul panas karena bergesekan dengan yang di chopper ini, rumput-rumputnya. Nah, HSS ini lebih tahan panas daripada baja-baja biasa yang dipakai pada pandai, pisau, terus arit dan sebagainya. Ini lebih tahan panas, jadi tidak meleot gitu ya, tidak pecah. Tapi kalau terkena besi, dia bisa pecah juga besi. Semua apa-apa. Soalnya belum diperuntukkan untuk besi. Sementara untuk rumput. Untuk rumput atau kayu ya. Untuk kayu ini. Ini biasanya dipakai untuk kayu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin untuk besi juga bisa mungkin. Tapi untuk rumput ya bisa. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin saya kira chopper ini chopper premium. Chopper premium. Atau kita coba aja ini. Gimana Pak Slamet? Dicoba nih. Hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya seperti apa? Jangan-jangan konsepnya bagus tapi hasilnya kurang. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kita di sini mau nyoper rumput pakcong ini yang berumur sudah 3 bulanan ini. Jadi banyak tebunya yang keras. Apakah nanti lembut teman-teman? Dan juga ada tebon jagung kering. Ini biasanya seperti jerami. Jadi gubet gitu. Kalau tidak betul-betul tajam, ini biasanya tidak lembut, tapi hanya seperti benang gitu bentuknya. Meskipun kelihatannya ampang. Nyoper jerami itu lebih sulit daripada nyoper seperti ini. Kita coba, kita lihat nanti hasilnya. Mohon dicoba pakai jerami kapan-kapan kita buktikan ya. Ini spesialis tukang ogleng ini. Oh. Ini gadget pol apa direk? Direk, coba dipol nih. Tanpa didorong. Coba tanpa didorong teman-teman, dia bisa menarik sendiri.
Jadinya seperti ini teman-teman, hasilnya itu kalau kita lihat itu karena di mesinnya tadi tidak ada pemukul, hanya pencacah, maka dia lebih tidak berair. Kalau mesinnya itu dikasih pemukul, maka dia akan bonyok jadi lebih berair. Ini lebih kering ini, jadi lebih mudah untuk dijadikan silase. Dia terus kemudian panjangnya itu pas, tidak terlalu kecil, sekitar 1 cm lah, 1 cm sampai 2 cm. Karena kalau tidak terlalu kalau terlalu kecil, kalau terlalu lembut kurang bagus nih, Dok. Ini kebetulan ada Pak Dokter Sigit di sini. Ini chopper pesanannya Pak Dokter ini. Gimana Dok ini hasilnya? Ini saya minta Kalau memang teman-teman yang memang motong, tidak mukul. Tidak mukul ya, betul. Karena kalau untuk kondisi mungkin waktu musim penghujan seperti ini, bisa kita rendam untuk satu hari aja sudah kering, bisa langsung dipakai seperti ini. Dan untuk silase, untuk kemungkinan berhasil jauh lebih banyak. Karena kadar airnya tidak terlalu basah gitu, tidak terlalu basah. Mengenai ukuran Dok, ini ukurannya kita gunakan sekitar 1 cm, 1 sampai maksimal 2 cm. Nah, ini karena untuk hasil nanti kalau ternak itu makan, dia akan mengeluarkan air liur sehingga tidak mudah kembung. Oh iya, mengeluarkan saliva gitu. Nah, terus ini kalau misalkan dipakai langsung, kita tinggal tambah konsentrat, itu sudah menjadi TMR. Ya, kita untuk lebih mudah ini. Ya. Kebanyakan chopper yang beredar sekarang itu kan ada pemukulnya gitu. Ya, nah, itu membuat rumput pakcong, apalagi yang banyak tebunya, itu akan jadi lebih basah karena bonyok istilahnya kan, ya, bonyok. Keluar airnya seperti diperes. Kalau ini aman ini. Kegagalan silase karena pengaruh kadar airnya. Kadar airnya itu. Jadi bisa gunakan kebun kering. Nah, ini untuk campuran untuk mengurangi kadar air. Ini tadi hasil kebun keringnya seperti ini. Dia bisa hancur. Padahal ini sulit dihancurkan seperti jerami. Jerami itu juga sulit dicopper. Karena biasanya kan gubet kalau penggeraknya kurang lancar atau kurang tajam, kurang cepat, maka dia tidak bisa seperti ini. Bisa langsung menggunakan tong ini, makanya saya pesan yang tinggi. Gitu. Nanti kalau tinggal kita pasang tong di bawahnya, langsung masuk ke sini. Sambil mungkin ada satu orang yang ngasih tambahan konsentrat supaya jadi TMR langsung bisa. Lebih simpel gitu. Enggak langsung gini. Masukkan lagi itu kan 2 kali kerja teman-teman. Jadi ini tadi sebenarnya chopper ini sudah ada pemiliknya, yaitu Pak Dokter Sigit ini, tapi kita review, kita sepil
Barangkali teman-teman ada yang pengen juga seperti punya Pak Dokter. Dan ini ada dua jenis, ada yang dua pisau depan dan belakang, ada yang cukup satu pisau yang depan saja. Harganya beda 500.000 nih, beda 500.000. Itu teman-teman nanti barangkali berkenan untuk pesan bisa menghubungi nomor HP ini, atau mungkin bisa hubungi Hilbaya Farm, bisa nanti disambungkan ke ini nomornya. Kalau yang buat ini Kresindo, ini nama bengkelnya 081359380 129, atau kontak person kedua 082140117793 itu. Silahkan nanti, atau inbox ke saya bisa. Itu. Monggo yang pesan siap kirim seluruh Nusantara ini. Nggih, Pak Selamat nggih. Siap kirim. Gampang sekarang ya, siap kirim. Tapi pesen dulu ya. Pengerjaannya berapa lama, Mas? Satu chopper pengerjaan berapa lama? 1 bulan. Ini 1 bulan udah kesuwen toh? Ini kemarin pesan 2 minggu, Pak, ini. 2 minggu jadi. 2 minggu jadi. Oh, 2 minggu jadi. Ini meskipun bukan Pak Dokter yang pesan juga 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, ini pemesanan 2 minggu teman-teman. Jadi nanti DP dulu 10%, terus kita buatkan, baru nanti jadi dikirim gitu ya. Silahkan hubungi, bisa 081 ke nomor saya, nanti di tag Mas ya, di landing tag bisa nomor ini dan nomor saya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap sehat selalu, jayalah peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.